Saudara yang kekasih, saya perlu menjelaskan dua segi dari dispensasi secara apa yang ada ya, secara Alkitab pada zaman dulu dan zaman sekarang dan apa yang ada pada manajemen. Dispensasi adalah metode dan skema yang digunakan Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap umat manusia. Jadi Allah akan macet kepada saya, macet. Dia tidak bisa bikin apapun sama saya. Kalau saya tidak ada dispensasi dari dia, skema dia, planning dia, ya saudara, rekayasa dia, itulah dispensasi buat saya. Ya saudara, buat saudara juga saudara punya semuanya. Saudara yang datang pada malam hari ini, saudara adalah orang yang happy dan berbahagia. Karena saudara bisa mengerti tentang dispensasi saudara. Itu bukan hak saya, bukan hak saudara. Itu kemurahan hati Tuhan. Saudara, kalau dia tidak jatuh hati kepada saya, tidak jatuh hati sama saudara, petang hari ini, kita tidak dapat dispensasi tersebut. Kita hidup dengan berjuang sendiri, setengah mati, ya, saudara. Dan pasti kita tidak akan berhasil. Saudara, itu sebab di sini kita melihat kalau Tuhan mempunyai rencana, Tuhan selalu mendesain kita di backup. Katakan, saya disokong, saya disupport oleh dispensasi Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ada 3 dispensasi dalam Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama dispensasi patriarkat. Dispensasi yang berdasarkan kakek moyang, patriarkik. Patriarkat adalah berdasarkan kakek. Ya, kalau berdasarkan nenek, matriarkat. Tapi Alkitab hanya mencatat tentang kakek moyang, yaitu Abraham, Iskak, dan Yakob. Itu dinamakan sebagai dispensasi patriarkat. Ketika masa zaman 3 anak cucu ini, 3 ayah, anak, dan cucu ini, saudara, Tuhan memberikan dispensasi itu obral. Luar biasa sekali. Pada Abraham kita tahu kayak apa Tuhan itu mengasihi Abraham. Itu dahsyat. Alkitab mencatat Tuhan berbicara pada banyak nabi dan orang-orang kudus. Tetapi kepada Abraham, Tuhan itu berbicara seperti sahabat. Wow. Ini orang kayak apa ini? Bisa mengambil hati Tuhan. Sampai Tuhan itu menganggap Abraham itu sahabat. Itu sebab dalam surat Ibrani dikatakan semua orang percaya disebut sebagai anak-anak Abraham. Bukan anak Musa. Bukan anak Yesaya, bukan anak Yohanes Pembaptis, tapi anak Abraham. Kenapa? Karena Bapak Abraham itu seorang patriarkat yang dahsyat di mata Tuhan. Ingat ya, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan hamba Tuhan, dia adalah seorang saudagar. Dia seorang saudagar yang masih muda. Ketika dia selesai, baru saja menikah, saudara. Dan Tuhan memanggil dia, Abraham, besok kamu harus keluar dari rumah orang tuamu ke suatu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Jawab Abraham malam itu dalam mimpi, ya Tuhan Allah, besok aku akan pergi keluar dari tempat orang tuaku. Engkau yang akan memimpin aku. Ya, aku akan memimpin sebagai satu kepada suatu tempat antah berantah yang aku akan tunjukkan nanti kepadamu. Ketika engkau mulai jalan, kilometer-kilometer pertama aku mulai menunjukkan kemana kamu pergi. Selama kamu masih tinggal di rumah orang tuamu, patriarkat, aku tidak bisa menunjukkan apapun kepadamu. Kamu harus keluar lebih dulu, baru aku tunjukkan kepadamu. Coba, itu sebab Tuhan jatuh hati seumur hidup bapak tua ini. Kita tahu dia sampai umur
99 tahun. Istrinya Sarah baru mengandung. Dia berumur 100 tahun, istrinya umur 89 tahun, umur 90 tahun istrinya bersalin melahirkan. Anaknya lahir dia umur 1 abad. Saudara, coba dari pengantin baru yang masih muda dan remaja zaman dulu loh, saudara. Zaman dulu tuh anak umur 13 tahun, perempuan itu sudah harus dinikahkan. Bayangin. Jarak umur daripada Abraham dan istrinya ketika mereka pengantin baru, itu berarti kira-kira 13 dan 23 tahun. Begitu lama tidak punya anak, saben hari Abraham memotong korban, membakar korban ke hadirat Tuhan Allah Yehova, supaya Tuhan menjawab doanya supaya dia dikasih anak. Tetapi dia tetap tidak dapat. Saudara, tidak jatuh hati Tuhan. Satu hari dia korbankan seekor anak lembu umur 1 tahun, warna putih tanpa cacat dan tanpa sakit. Apa Tuhan tidak jatuh hati? Tuhan jatuh hati kepadanya. Itu sebab pada bapak tua ini, ketika sampai dia umur begitu tua, dia tetap menyembelih korban kepada Tuhan. Sampai Tuhan yang tidak tahan. Sampai Tuhan yang tidak tahan. Dia tahan. Dan dia tetap mempersembahkan korban. Walau Tuhan belum jawab doanya. Saudara, lihat. Itu sebab Tuhan memberikan dispensasi kepada perjalanan hidup. Suami istri ini sampai tua. Dan anak cucu keturunannya. Abraham melahirkan Iskak. Iskak melahirkan Yakob, yang kemudian Tuhan mengubah nama Yakob menjadi Israel. Saudara, semuanya dahsyat. Itulah dispensasi patriarkat. Dispensasi Allah dari sorga. Pertama kali dalam sejarah alam semesta dan umat manusia, Tuhan memberikan dispensasi puluhan kali pada Abraham, anaknya dan cucunya. Kemudian Alkitab mencatat tentang dispensasi Musa yang melahirkan bangsa yang keluar, bangsa budak miskin, keluar dari penjajahan Mesir. Mereka mulai berangkat dari ibu kota Ramses. Dan Tuhan memberikan banyak dispensasi di perjalanan mereka. Kita membaca dari kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kita membaca, saudara. Begitu banyak dispensasi dari Tuhan diberikan pada umat ini yang kemudian menjadi umat Yahudi atau bangsa Yehuda, Israel dan Yehuda. Banyak sekali dispensasi. Kenapa? Karena bangsa ini dipimpin oleh seorang yang menjatuhkan hati Tuhan. Musa namanya. Di dalam rumah tangga, kalau tidak ada seorang pemimpin yang bisa menjatuhkan hati Allah, maka rumah tangga ini akan bergulat, bergumul. Keluarga ini akan jungkir balik dengan tenaga, kemampuan yang dimiliki oleh keluarga ini. Seberapalah bisa survive? Tuhan tidak yakin. Dan Tuhan tahu. Itu sebab kalau saudara dan saya menjadi orang tua atau menjadi kakak, kita tidak mempunyai sesuatu hidup rohani yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, maka bisa ditengarai, bisa diprediksi. Keluarga ini akan hidup sengsara. Entah melarat, entah gagal semuanya. Saudara, karena tidak ada yang bisa membuat Tuhan menurunkan dispensasi kepada dia. Saudara, dia hidup hanya karena dia berani jungkir balik, berani mati, berani masuk penjara. Saudara, tetapi orang-orang sedemikian tidak mendapat dispensasi. I must put stressing to you, wherever you are and what matter you are right now, and what struggle and fighting that you are facing right now. So many fronts before you and
behind you. And you are striving. You are striving by your own self-power and ability. I must say to you, please stop it. Berhenti. And you have right now to lift up your eyes to God, to His throne, so that you can see His grace and how He will write a spiritual letter. It is a letter of dispensation that you will get it, all the blessing, the power, the authority, and the planning of God in your life. Tanpa Tuhan memberi dispensasi kepada saya hidupnya kayak apa? Saya tidak perlu cerita sama saudara, tapi saya akan tahu saya kayak apa nanti. Demikian juga sekarang saya memberitahu kepada saudara, kalau kita tidak mendapat dispensasi dari Tuhan, maka saudara juga akan mengalami hidup yang ruding, hidup yang pincang. Bahkan bukan cuma pincang, lumpuh bisa terjadi. Bukan lumpuh kaki kita, tangan kita, saudara, tapi lumpuh seluruh segi dan aspek hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, kalau dia mau memberi dispensasi, dia mau membuat manajemen. Katakan, Tuhan membuat manajemen dan ekonomi dalam hidup saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Dispensasi yang ketiga adalah dispensasi Kristen. Masuklah kita pada perjanjian baru ya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan kemudian dia berangkat dewasa umur 30 tahun. Yesus pergi mencari Yohanes Pembaptis. Itu adalah saudara sepupu dia, Yohanes Pembaptis, anak dari ibu Elisabeth. Ya saudara, dan di situ Yesus ketemu dengan saudaranya dan dia berkata, Yohanes baptiskan aku. Yohanes menjawab, Yesus, jangan kau berolok-olok. Aku tidak layak membaptis kamu. Bahkan melepaskan tali kasutmu pun aku tidak layak. Bagaimana aku memegang kepalamu dan menenggelamkan kamu dalam air sungai Yordan ini, seperti aku lakukan pada semua orang yang lain? Tidak mungkin, aku tidak mau. Yesus berkata, jangan kita berdebat, cepat lakukan, ini kehendak Bapa di sorga. Terpaksalah Yohanes Pembaptis memegang Tuhan Yesus dan mengajaknya turun ke air, dan dia menenggelamkan Yesus dan mengangkatnya kembali. Dan langit terbuka, seekor burung dara hinggap di atas kepala Yesus, dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara yang kekasih, itu dispensasi Kristen mulai berlangsung. Sejak Yesus lahir, orang-orang menunggu 30 tahun. Umur dewasa banget 30 tahun. Saudara. Dan Yesus mulai berkarya, dia mulai berkhotbah, dia mulai menumpangkan tangan, dia mulai menengking setan. Saudara, dia mulai berjalan kaki sehari puluhan kilometer. Dan dia mengangkat harkat martabat manusia. Menceritakan khotbah tentang kerajaan Allah yang segera datang. Tentang pengampunan dosa. Tentang kelimpahan berkat. Dia lakukan. Dan hanya 3,5 tahun saja. Ya, saudara, hanya 3,5 tahun saja. 3,5 tahun itu artinya Yesus hanya mengerjakan selama 42 bulan saja. Yudas Iskariot mengkhianati dia. Dan dia digiring dengan penuh cucuran darah naik ke kayu salib di Bukit Golgota. Itu era dispensasi Kristiani. Jadi sekarang saya dan Anda kita hidup pada zaman era dispensasi Kristen. Katakan, sekarang saya hidup di era dispensasi Kristen. Di mana Yesus telah mati buat saya dan bangkit buat saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
Apa maksudnya? 3 dispensasi ini untuk memberitahu pada umat manusia bagaimana Tuhan itu mengasihi kita manusia. Bagaimana Tuhan mau mengampuni orang berdosa. Bagaimana Tuhan mau melepaskan jajahan iblis dalam setiap hidup manusia. Ya, saudara, para kekasih, dispensasi pada sisi yang kedua, kalau saudara melihat satu koin, satu uang logam, ada 2 sisi. Pada sisi yang lainnya, dispensasi adalah suatu amanat untuk memberitakan Injil. Terus ketika kita sudah mengalami dispensasi di zaman ini, dispensasi Kristiani, maka kita harus mau melakukan tugas amanat, commandment, perintah. Ya saudara, supaya apa? Supaya kita mengabarkan Injil. Seorang Kristen, seorang anggota gereja, apalagi pelayan sidang, kalau dia tidak melakukan ini, tidak betul. Kita harus memberitakan Injil. 1 Korintus 9:17, Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat yang kedua, Kolose 1:25. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan peristiwa takdir yang mempengaruhi hidup saya. Saudara, jadi kalau saudara menerima dispensasi dari Tuhan, itu takdir saudara. Orang yang tidak menerima dispensasi dari Tuhan, takdirnya ya jelek. Dia harus berjuang sendiri dan pasti dia akan kalah dengan perjuangan orang lain. Selalu saya katakan, jangan mencoba untuk berkonkurensi, berkompetisi dengan orang-orang lain. Karena mereka memakai jalan, cara yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, mereka dibantu oleh setan. Stop berkompetisi dengan orang-orang duniawi. Mulai angkat tangan kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk memenangkan saudara. Darah. Amin. Jadi saudara mesti tahu, buat apa kita buang uang, buang waktu, tenaga, nama baik dan lain sebagainya untuk kita bergulat. Ya, untuk apa? Dengan orang-orang yang hidup dalam dunia dan pekerjaan kuasa gelapan. Kalau saudara mengangkat tangan dan saudara minta berkat dari Tuhan, urusan ekonomi, manajemen ekonomi saudara, Tuhan yang membela saudara. Bukan saudara harus berjuang sendiri. Itu namanya saudara enggak punya dispensasi. You have received the dispensation of God. It is a godly dispensation. So that your life will be so easy and you can overcome so many things without in vain. Saudara nggak usah keluar banyak ongkos, saudara tidak usah jungkir balik. Saudara harus pakai tangan orang ketiga untuk membela saudara. Nggak perlu. Saudara, engkau angkat tangan kepada Tuhan dan engkau berserah kepadanya. Pelajaran ini memberitahu kepada saudara, engkau diberi nasib yang baik. Amin. Tuh tadi ya. Takdir. Ini merupakan peristiwa takdir yang mempengaruhi hidup kita orang. Hidup saya dan hidup saudara harus dipengaruhi. Jangan kita hidup dengan cara-cara kita sendiri. Tradisi-tradisi kita yang berdosa dan kakek moyang, nenek moyang kita. Saudara, orang yang mempunyai dispensasi dari Tuhan adalah seorang yang hidupnya tenang. Iblis membuat dia kemerungsung. Famili, suara, orang kenalan baik semua. Apalagi saingan saudara, musuh saudara. Pasti teriaknya enggak karuan. Tapi saudara bisa tenang semuanya. Karena engkau punya dispensasi dari Tuhan. Ya, saudara, itu sebab kalau saudara mempunyai dispensasi dari Tuhan, saudara selalu diselamatkan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ketika saya masih remaja, saya membaca satu kisah kejadian beneran. Saudara, pada waktu itu ada seorang
Amerika Serikat di sebuah negara di Afrika. Dan orang Amerika ini seorang kriminal. Ini orang gak bagus. Jadi dia mencari makan di satu negara ini. Akhirnya dia ditangkap. Dan hukum negara tersebut mengharuskan dia untuk dipancung di hadapan banyak orang. Ditangkaplah dia. Saudara, berita itu cepat tersebar. Walaupun tidak ada WhatsApp, tidak ada email, tidak ada handphone, tidak ada telepon. Berita itu tersebar cepat. Hari H ketika mau dilaksanakan penghukuman mati ini. Saudara, dari negara tetangga, staf dari kedutaan Amerika di negara tersebut cepat datang dengan mobil dan masuk, minta izin masuk ke negara ini. Saudara, orang ini sudah diikat dan dia sudah ditelentangkan pada alat pemenggal kepala. Maka staf duta besar dari negara tersebut, negara tetangga ini, cepat berlari. Dan dia naik ke atas mimbar, dia ditahan, dia tetap naik ke atas. Dan dia membentangkan bendera Amerika Serikat. Dia berkata, orang ini adalah warga negara kami. Kalau kamu sampai melakukan sesuatu, kamu melawan kepada negara kami, Amerika Serikat. Dan segera tentara melepaskan. Gak usah tanya sama komandannya, langsung mereka takut melepaskan orang yang harus mati karena dia kejam, kriminal kelas berat. Apapun dosa dia, siapa berani melawan negara adidaya ini? Dari sejak dulu tidak ada negara yang berani, saudara. Dan dia selamat, saudara. Dia selamat walaupun dia mempunyai catatan dosa yang berat-berat. Dengan kisah ini kita bisa tahu bahwa dia mendapat dispensasi. Bagaimana cara dia mendapat dispensasi? Bendera Amerika menutupi tubuhnya. Ada satu orang pun di dunia berani? Tidak ada. Saudara, itu sebab saya perlu menyampaikan pada saudara. Seorang mendapat dispensasi adalah seorang yang memiliki sambungan hidup yang beda sejarahnya. Harusnya dia sudah mati, harusnya dia kalah, harusnya dia menjadi pecundang. Tapi tidak. Semua katakan, tetapi tidak. Saya mendapat dispensasi Tuhan Yesus. Hidup saya berubah. Kelanjutan hidup saya adalah sejarah mulia. Karena Yesus telah membayar hidup saya. Dan mengampuni dosa saya. Amin. Saudara baca ya ayat-ayat nanti di rumah. Itu sebab saya tulis ini suatu peristiwa takdir, nasib yang mengubah seluruh struktur hidup kita. Saudara, sehingga kita menjadi baru. Kita mendapat belas kasihan hidup ini. Dan saya tuliskan dalam hal penghakiman. Harusnya kita dihakimi, harusnya kita dibunuh mati, harusnya kita masuk neraka. Namun tidak. Dispensasi. Seperti cerita saya tadi. Itu kejadian, saudara. Seperti apa yang saya ceritakan pada saudara. Penghakiman dia selamat. Itu sebab apapun keadaan kita. Kalau seorang anak Tuhan, dia benar-benar mengerti firman, dia mendapatkan dispensasi, dia mendapatkan ekonomi dan manajemen dari Tuhan, dan dia dilepaskan dari semua tuntutan hukum. Karena tidak ada satu orang sempurna, tidak ada satu orang yang tidak berbuat dosa. Tapi semua kita telah jatuh dari kemuliaan Allah. Roma 3:23, dan itu sebab kita wajib dihukum. Seperti cerita saya tadi. Semua katakan, tetapi saya diselamatkan. Sejarah hidup saya berubah total. Nasib saya, takdir saya luar biasa. Amin. Saudara,
Saya akan tutup dengan dua kisah. Yang pertama, dispensasi mujizat. Tetapi saya memberitahu lebih dulu, banyak kali kita kepengen mujizat. Ya, tetapi apa yang terjadi pada kita orang, kita kurang yakin. Kurang apa, saudara? Kurang yakin. Kita percaya, tapi kurang yakin. Bisa apa enggak? Bisa. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya pada Tuhan Yesus, oke? Tetapi apakah saya dan saudara yakin bahwa Dia sanggup melakukan? Bahwa Dia sanggup. Bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini loh, yakin kita ini yang hilang. Yakin kita ini yang samar-samar saja. Samar-samar saja. Saudara berani berjalan, naik mobil saudara dan setir mobil saudara. Ketika hujan begitu lebat, wiper saudara sudah menghapus itu air dari kaca depan dengan kecepatan nomor 3 yang paling cepat. Gak nututin. Saudara-saudara kabur. Gak bisa lihat sama sekali. Saudara, saya kasih tahu. Beranikah saya? Saya nyerah. Saya cari rest area. Oh, masih jauh. Saya minggir. Dan saya berhenti di sana. Tidak ada satu orang berani melanjutkan perjalanannya, driving, nyopiri mobil dalam cuaca yang kabur. Itu sebab saudara mesti tahu gimana hidup saya dan hidup saudara. Kalau saya dan saudara ini kabur dengan semua kebenaran, semua janji Allah, semua dispensasi Allah, kita cuma tahu remang-remang aja. Saya bilang stop, gak usah jalan lagi. Stop, bertobat, dan minta penjelasan dari Roh Kudus. Supaya Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Datang lebih dekat kepada Tuhan, seringkali mendengarkan pengajaran dalam Bible study, supaya saudara menjadi jelas kembali. Tuhan meredakan hujan saudara yang membuat kabur. Dan itu yang sering dan selalu saya lakukan. Saya berkata, Tuhan, kalau begini terus hamba akan tiba di Jakarta dan harus bertugas, hamba akan terlambat Tuhan. Belum lagi nanti dari tol MP1 masuk ke kota, itu paling tidak 2-3 jam. Dan hamba bisa ketinggalan, karena hamba harus melayani di sana. Tuhan, redakan ini hujan yang begitu lebat. Nah itu saudara, yang saya kerjakan cuma itu. Saya tidak bisa menanti, saya tidak bisa mengharap itu hujan berhenti. Saya harus yakin bahwa kalau saya minta hujan ini dihentikan dalam nama Yesus, Tuhan akan memenuhi permintaan saya. Orang percaya dan orang yakin itu beda. Kalau saudara yakin itu saudara 100%. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorinya. Percaya itu suatu teori. You have already the theory that you have move on and you have to change it from theory to become a reality in your life. You cannot just put in your life the theory. You have come into the reality of your life, the reality of God's dispensation in your life. Or you will be in vain and you lost so many things in your life as well. Saudara, tidak ada yang bisa mengangkat lagi kalau saya tidak menerima dispensasi dari Tuhan. Nah, itu sebab saya tulis minta dispensasi tapi selalu ambigu. Katakan, saya dilarang ambigu. Saya harus yakin apa yang saya percayai. Teori menjadi kenyataan. Yang yakin beri tepuk tangan bagi dia.